Kak Elia, kamu kan gini, ini kebetulan teman komsel aku, Bu Lucy. Dia memang ikut agama Kristen karena ikut suami di Sumba, kayak gitu. Nah, aku minta diteguhkan gitu loh, bahwa dia uh, pilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi itu suatu pilihan yang tepat. Cuman aku nggak bisa jelaskan kayak Kakak Elia jelaskan, kayak gitu. Dan memang kadang ya namanya kan suaminya nggak serohani, walaupun dia Kristen ikut suami, cuman suaminya kan nggak rohani gitu, kayak gitu. Jangan Ya, sampai dia kecewa gitu. Tolong kamu kasih penjelasan yang detail ya, nggak apa-apa ya Bu Lucy sayang. iya. Ya, silakan DSRL 4. Malam, Malam, Pak. Mau tanya apa, Pak? iya malam, Bang Ilya. Saya kan ini apa namanya, jarang sekali di daratan begitu. Saya pun jarang sekali ke gereja. Hmm. Jadi cara untuk beribadah itu kalau misalkan kita lagi di ini, Bang Ilya, saya pelaut Bang Ilya ya. Hmm. Iya, mungkin kurang lebih sudah hampir setahunan lah saya tidak pergi ke gereja begitu. Beda rasanya memang Bang Ilya kalau jarang pergi ke gereja. Cara mengatasinya atau cara beribadahnya gimana itu, Bang Ilya? Iya. Jadi kita harus bedakan ibadah lahiriah dan ibadah batiniah. Yang terpenting di dalam Roma 12 itu persembahan. Ibadah kita yang sejati itu adalah hidup kita. Jadi kalau Bapak sedang di dalam perjalanan laut, kemudian tidak ada gereja di sana, Bapak boleh beribadah kepada Tuhan melalui hidup Anda di sana. Jadi jaga hidupmu selama di dalam pekerjaan itu. Ya, takut akan firman Tuhan, takut akan perintah-perintah Tuhan. Jadi nggak mesti yang, bukan berarti kita itu nggak perlu ke gereja, bukan. Jadi kalau tidak ada gereja di sana, muliakanlah Allah dengan perbuatan-perbuatanmu. Ya, renungkan firman Tuhan siang dan malam, pikirkan itu, ya, dan lakukan bagianmu yang bisa kamu lakukan di sana. Gitu. Dan selalu ingat Tuhan untuk setiap pekerjaan kamu. Dan jaga tubuhmu, karena Tuhan untuk tubuh dan tubuh untuk Tuhan. Makanya dalam Roma 12 dikatakan persembahanmu adalah ya hidupmu, tubuhmu, itu yang paling berharga buat Tuhan. Gitu. Jadi jagalah itu. Oh iya Bang Ilya. Iya, saya mau tanya juga Bang Ilya. Kan saya akui memang Bang Ilya, kalau misalkan kita jarang ke gereja atau bersekutu itu, pergumulan hidup itu pasti campur-campur. Terkadang kita misalkan pada saat saya di darat, saya itu perasaan saya sama Tuhan itu sangat dekat. Tapi begitu jarang pergi ke gereja, jarang berdoa karena kesibukan, gimana caranya supaya saya bisa pertahankan antara kayak di darat itu dekat sama Tuhan sama yang di tempat kerja begitu, Bang Ilya? Caranya harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Pak. Berpikir bahwa ya firman Tuhan itu yang menjadi dasar kita hidup. Kan katakan firman Tuhan itu pelita bagi setiap orang. Jadi ya harus direnungkan untuk siang dan malam. Betul. Iya, bertanya lagi nih Bang Ilya. Gini Bang Ilya. Terkadang kalau saya betul-betul beribadah kepada Tuhan apa segala macam, saya sudah serahkan segala kehidupanku, kok gimana ya Bang Ilya? Cobaan bertubi-tubi terus, gimana itu Bang Ilya? Saya pikir saya olah Tuhan tak sayang sama saya begitu. Kalau kamu dicobai, kamu harus bersyukur, Pak. Karena tidak semua orang Tuhan berikan Tuhan izinkan datang pencobaan. Orang yang Tuhan diizinkan untuk dicobai adalah orang yang menurut Tuhan mampu melaluinya. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan kepada kamu kalau kamu tidak mampu menanggungnya. Dan Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Korintus bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kemampuanmu. Jadi kalau Tuhan sampai mengizinkan kita mengalami pencobaan, itu artinya Tuhan mempercayakan, Tuhan percaya kepada kita bahwa kita dapat melaluinya.
hasil akhirnya itu apa? Kemurnian iman. Jadi berbahagialah orang yang diizinkan untuk dicobai. Sama seperti Ayub. Kita mengatakan bahwa Ayub berbahagia karena Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub, yang dengan maksud itu Tuhan menguji Ayub agar imannya murni di hadapan Allah. Dan kemudian Ayub berbahagia karena upah dari imannya yang murni itu adalah dia memperoleh pemulihan. Jadi kalau Bapak katakan, mengapa saya semakin dekat dengan Tuhan, kemudian saya semakin banyak mendapatkan pencobaan? Ya, karena Tuhan itu ingin menyadarkan Anda, kamu semakin dekat dengan Tuhan dengan iman yang murni atau iman yang palsu. Kalau kamu mau tahu bahwa imanmu itu murni atau tidak, maka itu perlu diuji melalui apa? Pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan. Jadi Bapak harus bersyukur, saya pun harus bersyukur kalau misalnya Tuhan mengizinkan saya dicobai. Karena Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya bahwa saya bisa melaluinya. Jadi kalau Tuhan sendiri mengizinkan pencobaan dalam hidup kita, artinya Dia sendiri tahu bahwa kita mampu melewatinya. Nah, tugas kita adalah bertekun di dalam Tuhan dan berjuang di dalam pencobaan itu agar kita bisa memperoleh upah kita yang daripada Tuhan. Karena semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan Yesus saja mengalami pencobaan. Iblis mencobai Yesus. Allah Bapa mengizinkan Tuhan Yesus dicobai. Itu dengan maksud agar Yesus sebagai pribadi yang paling murni. Yang dengan demikian kita semua beroleh penebusan oleh karena kemurnian Kristus Tuhan kita itu. Nah, kita pun begitu. Kalau kita Tuhan izinkan dicobai, artinya pada saat yang sama Tuhan mau memurnikan kita agar kemurnian kita membuat kita diterima di dalam kemah abadi yang dipersiapkan oleh Tuhan kita di dalam kerajaan Bapaknya. Jadi berbahagialah karena itu adalah instrumen Allah untuk memurnikan iman kita semuanya satu persatu. Gitu ya. Oh iya, makasih Bang Elia. Terus terang Bang Elia, memang selama ini pergumulan hidup yang saya alami itu ndak gampang, berat juga Bang Elia. Tapi setiap apa yang saya minta kepada Tuhan memang butuh perjuangan. Pasti Tuhan kasih. Saya minta pasti dikasih, cuman lambat-lambat pasti dikasih. Cuman itu aja Bang Elia. Ya. Semakin dekat kadang-kadang Elia, pencobaan kamu itu banyak kan sekali. gini, ini seolah kebetulan saya teman tidak komsel sanggup aku, gitu, Bu Lucy, Bang Elia. dia Ya, percayalah, Bapak memang pasti bisa ikut melaluinya agama kalau Kristen Bapak karena mau ikut suami memberi di diri Sumba dan kayak percaya gitu. sama Tuhan. Nah, Gitu ya, Pak, aku ya. minta Iya, tetap diteguhkan selalu gitu ya. loh bahwa dia Oke. pilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi itu suatu Kita pilihan yang lanjutkan ya. tepat. Cuman aku nggak bisa jelaskan kayak Kakak Elia jelaskan kayak gitu. Dan memang kadang ya namanya kan suaminya nggak serohani, walaupun dia Kristen ikut suami, cuman suaminya kan nggak rohani gitu kayak gitu. Ya, Jangan silakan, sampai dia kecewa Ernie. gitu. Tolong kamu kasih Hey Elia, penjelasan yang detail ya. aku Aku izin ya, Lucy aku ada sayang. ajak temanku Iya, Bu Lucy iya. Praing Sorry, naik. halo, Itu shalom, tolong Ibu. di-action juga ya Bu Lucy shalom, Praing itu naik selamat Kakak Elia itu ada malam, komen. Kakak. Iya, Nah, malah. Oke. Salam kenal. Oke. Iya. Saya udah tahu permasalahannya. Sekarang saya mau membantu Ibu. Tolong di-mute dulu. Iya. Iya. Bu Lucy, dengarkan baik-baik ya. Dan semua teman-teman yang ada di sini, dengarkan baik-baik. Ibu Lucy secara khusus. Mengapa kamu harus beriman kepada Yesus? Ya, ini teman-teman yang mau record silakan record, lalu Anda sebarkan juga enggak apa-apa. Ini adalah argumentasi yang paling saya sukai. Ya, jadi kalau dikatakan apa alasan mengapa ibu harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ibu? Yang pertama, ibu harus merenungkan di hadapan Allah, siapakah saya di hadapan Allah? Ibu harus merenungkan di dalam hatimu, siapakah kamu di hadapan Allah? Kalau kita merenungkan siapa kita di hadapan Allah, seperti perkataan John Calvin, dia berkata, tanpa pengenalan akan diri sendiri, kita tidak akan bisa mengenali Allah. Jadi untuk bisa mengenali Allah, kita harus kenal dulu siapa kita. Tuhan di dunia ini banyak toh. Ada Tuhan dari Arab, ada Tuhan dari China, dari apa segala macam dan lain-lain. Tapi mengapa sih kita harus memilih Yesus? Jawabannya simpel. Karena hanya Yesus satu-satunya yang hidup. Nah, Ibu Lucy tentu di dalam hidup ini
Ibu pengen terus hidup, bukan? Ibu bekerja keras agar bisa makan. Ibu sakit, cari rumah sakit terbaik agar hidupnya terus berkelanjutan. Makannya dijaga agar sehat selalu, panjang umur. Itu keinginan semua manusia. Semua manusia sejatinya di bumi ini ingin hidup lebih lama, ingin hidup terus. Tapi mereka lupa bahwa pada akhirnya pun semuanya akan mati karena dosa yang ada pada mereka. Nah, balik, yang artinya kalau kita itu sebenarnya pengen hidup lama, kalau sebenarnya kerinduan kita adalah hidup itu, tapi karena kita berdosa kita tidak bisa sampai kepada hidup itu, maka bukankah seharusnya kita percaya kepada Yesus yang adalah satu-satunya yang telah hidup? Jadi kalau manusia merindukan hidup, dia seharusnya datang kepada Yesus yang telah hidup. Nabi-nabi yang lain, dewa-dewa, apa segala macam, apakah mereka hidup? Tidak. Sehebat apapun pandangan teologi mereka, sekompleks apapun pandangan teologi mereka, tapi pada akhirnya mereka tetap ditelan oleh kematian itu. Sedangkan Yesus Kristus, dia telah mati, bangkit sebagai bukti bahwa ia tidak dikuasai oleh kematian itu. Inilah alasan mengapa sebenarnya semua orang itu harus percaya kepada Yesus. Jadi saya, Elia Myron, mengapa saya percaya kepada Yesus? Karena saya tahu diri. Saya pada akhirnya akan mati, tapi saya tidak mau di dalam kematian terus. Saya mau hidup, saya mau memperoleh hidup. Maka agar saya memperoleh hidup, saya percaya kepada siapa? Saya percaya kepada batu-batu. Batu-batu tidak semuanya mati, tidak bisa memberikan saya hidup. Saya percaya kepada pohon, saya percaya kepada patung. Apa yang mereka berikan kepada saya? Mereka tidak bisa beri apapun kepada saya. Tapi kalau saya sadar saya akan mati, tapi saya rindu, saya pengen hidup, maka saya menggantungkan nyawa saya kepada Yesus yang telah hidup. Karena kalau dia sendiri telah menang atas maut, kalau dia sendiri dapat menghidupkan dirinya sendiri, maka apa susahnya bagi dia untuk menghidupkan saya dari kematian saya. Dan di sepanjang sejarah, sejak semesta ini dibentangkan oleh Allah, tidak ada pribadi yang seperti Yesus yang telah mati namun hidup kembali. Inilah alasan mengapa ibu menjadi Kristen. Inilah alasan mengapa ibu harus percaya kepada Yesus, karena hanya Yesus yang telah menang. Di luar dia tidak ada yang menang. Makanya Tuhan Yesus bersabda apa? Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kata Tuhan Yesus. Kenapa? Karena memang apapun yang kau lakukan, mau banyak uangmu, mobilmu mewah, rumahmu gedong, ya, kamu punya banyak duit, pada akhirnya semuanya akan mati. Sehingga kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Di luar aku, kamu tidak bisa buat apa-apa, Elia. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa, Ernie Koang. Kamu nggak bisa buat apa-apa, Lucy, di luar aku. Karena apa? Apapun yang kamu miliki di bumi ini tidak akan bisa menolongmu dari kematian. Hanya aku yang telah mati dan hidup kembali yang akan bisa menolongmu. Maka percayalah kepadaku, kata Yesus. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 23-24 Tuhan Yesus bilang apa? Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Tuhan Yesus bilang begitu karena dia membuktikan bahwa dia itu tidak takluk, tidak kalah kepada kematian. Jadi kalau ibu menjadi Kristen karena ibu ikut suami, itu hal yang baik. Tapi alangkah lebih baik kalau ibu sendiri mengerti pada dirimu sendiri mengapa kamu harus mengikut Yesus. Yang dengan demikian, fakta bahwa tidak ada yang hidup selain Yesus, itu akan membuatmu tidak akan keluar dari Yesus dan tidak akan meninggalkan Yesus. Satu-satunya yang telah hidup hanya Yesus. Maka jikalau kamu mau hidup, bukankah seharusnya kamu memberi nyawamu kepada Yesus yang telah hidup itu? Jadi orang-orang yang meninggalkan Yesus ini adalah orang-orang yang tidak mengerti mengapa dia harus percaya kepada Yesus. Orang mau, oh Yesus tuh hanya nabi, Yesus tuh hanya ini. Mana ada nabi sudah ada sebelum dunia ada. Mana ada nabi berkata, Bapa permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada.
Mana ada nabi berkata, akulah hidup itu. Mana ada nabi berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Mana ada nabi berkata, akulah sang kebenaran, akulah hidup. Tidak ada. Ya, cuma kebebalan hati orang menolak dia karena tersandung dengan kemanusiaannya, kemanusiaan Kristus. Jadi alasan mengapa ibu harus menjadi Kristen adalah karena hanya Yesus, hanya Kristus Yesus satu-satunya yang telah menang atas kematian. Maka kita yang tahu diri bahwa kita akan mati, kita menggantungkan diri kita kepada Dia, Yesus Kristus, agar kita hidup kembali sebagaimana Ia telah hidup sebagai tanda kemenangannya. Itu alasan kita menjadi Kristen. Gitu. Jadi, ibu sekarang udah mengerti mengapa ibu harus dalam Yesus. Ibu sudah mengerti jangan tinggalkan Yesus karena tidak ada yang seperti Yesus. Maka tekun di dalam, lakukan perintah-perintah Yesus. Kasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus bersabda, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintah-Ku. Begitu. Ya. Jadi Bu Lucy, semangat selalu dalam Tuhan. Dan ingat, lakukan perintah-perintah Tuhan. Kasihi segala sesuatu. Allah, sesama, dan juga musuhmu. Tidak ada hukum yang lebih tinggi dari hukum Yesus. Hukum nabi-nabi, hukum yang lain tidak ada yang bisa mengalahkan hukum Yesus. Ya, ada suatu prasasti di Tiongkok ya, orang Cina. Mereka punya saya katakan dalam dinasti China itu ada frasa yang berkata bahwa janganlah kamu lakukan apa yang orang lain nggak mau jangan kamu melakukan. Itu hukum orang China, tapi hukum Kristus lebih tinggi. Lakukanlah apa yang pengen orang lain perlakukan kepada kamu. Itu hukum Yesus. Tidak ada hukum yang lebih indah daripada hukum Kristus. Tidak ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum Kristus. Yesus mengatakan, lakukanlah apa yang ingin, apa yang mau agar orang lain perlakukan buat kamu. Itulah hukumnya. Jadi Yesus Kristus itu unggul dalam segala hal, dalam hal aspek apapun. Tidak ada yang seperti Dia. Dia benar, Dia tidak berdosa, Dia telah menang, Dia telah bangkit. Dia suci, Dia murni. Maka kita yang tidak seperti itu, kita mempercayakan diri kepada Dia, bersatu dengan Dia melalui baptisan, agar kita diperhitungkan sebagai orang benar oleh kebenaran Yesus Kristus. Itulah yang disebut dengan pembenaran oleh karena iman. Sanctification, purification oleh iman daripada Kristus. Kita dikuduskan, justification oleh Dia. Nah, ini yang tidak ada di dalam teologi apapun selain daripada kekristenan. Maka orang-orang Kristen, kamu harus bangga punya Kristus. Kamu harus bangga punya Yesus karena apa? Tidak ada yang seperti Dia kamu temukan dimanapun. Oh, Dia jadi manusia, Dia begini. Justru Allah itu harus menjadi manusia agar manusia tahu siapa Allah itu. Jangan tersandung karena itu. Itu ya, Bu Lucy ya. Jadi saya harap Bu Lucy kuat dalam Tuhan, semakin bertumbuh dalam iman dan menjadi seorang Kristen yang sejati sampai pada akhir pertandingan kita. Gitu ya. Ya, makasih Elia Myron. Bu Lucy mungkin ada pertanyaan mumpung lagi di atas ini, sekalian tanya Bu, karena ini berlomba yang mau naik Bu. El bisa bantu buka. Minta El aku bisa buka. Mic-nya bisa dibantu buka El. Ya, oh ya, sudah. Iya, sudah. Kakak ada sedikit sih yang buat benar-benar apa sih masih jadi pertanyaan, karena selama ini mungkin iman saya dan saya mengenal Yesus dan apa memikul salib Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa sih. Begini Kak,
apa namanya, terkadang saya pengen benar-benar percaya, sungguh percaya kalau penyertaan Tuhan Yesus itu benar-benar nyata begitu. Jadi apa yang saya langkah, setiap saya melangkah tuh saya berdoa, saya hanya apa namanya, berpikir kalau Tuhan itu akan selalu ada buat saya. Cuman semakin saya kuat iman atau semakin saya berdoa, malah justru seolah-olah kalau untuk manusiawinya saya itu kayak saya malah dicobain gitu loh, kayak dikasih ujian atau apa. Mungkin Tuhan menguji iman saya, atau saya tuh masih tetap jalan yang ke situ, atau saya apa namanya kecewa tidak dengan agama ini begitu. Mungkin itu sih ini pikiran manusianya begitu, tapi saya percaya penyertaan Tuhan itu. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, iblis itu pun semakin berusaha menarik kita dengan membuat kita tidak nyaman. Ya, jadi semakin kita mendekatkan diri sama Tuhan, iblis tuh tidak suka. Maka dia menyiksa kita dengan penderitaan-penderitaan agar kita nggak nyaman ikut Tuhan. Tapi perintah Tuhan kita apa? Bertekunlah, setialah, karena ada upah yang menantimu di balik semuanya itu. Tuhan izinkan iblis mencobai kita, Tuhan izinkan iblis menyakiti kita, karena Tuhan tahu kita bisa melawan dia. Jadi, kalau ibu berkata, aduh saya seperti kurang percaya, kenapa kadang dilema, saya sanggup nggak ya, ini benar nggak ya begitu. Ibu harus tetap setia. Ya andalkan Tuhan di dalam perjalanan iman itu. Gitu. Karena dia sumber pengharapan dan kekuatan orang percaya. Jadi jangan lupa, jangan putus berdoa, minta Tuhan berbelas kasih dan Tuhan sertai selalu. Gitu ya Bu ya. Jadi kuat. Amin. Terima kasih. Yesus memberkati Kakak Elia. Yap. Oke, makasih El. Aku turun juga El. Thank you. Oke, ya. Thank you. Oke. Gitu ya. Jadi semakin dekat sama Tuhan, teman-teman, akan semakin kuat iblis menarik kita. Justru orang yang semakin jauh dari Tuhan, pencobaannya itu berkurang. Kenapa? Karena dia sudah dimiliki oleh lawannya Tuhan. Orang semakin jauh dari Tuhan, mungkin kelihatannya sangat diberkati. Nyaman sekali, betul? Sehingga dia tidak punya refleksi iman dalam dirinya untuk semakin dekat dengan Kristus. Lihatlah rasul-rasul Tuhan, ketika semakin dekat dengan Kristus, menderita. Berbahagialah orang yang menderita dalam Tuhan, karena mereka yang punya kerajaan surga. Ya, jadi, waduh, saya dekat dengan Tuhan, tapi kenapa saya semakin menderita? Alkitab berkata, berbahagialah kamu. Jangan bersungut-sungut. Justru kamu harus senang. Kenapa? Karena Tuhan percaya sama kamu. Jadi kalau Tuhan udah percaya sama kamu, jangan hianati kepercayaannya. Dengan apa? Dengan mundur dari kepercayaan itu. Lewati terus, tekun sampai kamu menemukan ujung dari pertandingan. Ya. Jadi berbahagialah kalau ada pain ketika kamu percaya. Luka itu perlu agar kamu tahu bahwa Tuhan itu penyembuh. Silakan, Mas God. Halo, Bang Elia. Ya, silakan, mau tanya apa, Pak? Bang Elia, kan kita ada kisah Lazarus dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Itu pada saat dibangkitkan, apakah setelah itu dia meninggal kembali? Iya, dia mati lagi, Pak. Betul. Saya kurang tahu. Ada di ayatnya apa gimana, Pak Elia? Enggak, di dalam sejarah itu dia mati lagi memang. Lazarus dibangkitkan kan bukan pada hari kebangkitan, tapi pada saat itu untuk apa? Untuk membuktikan mujizatnya Kristus. Jadi itu mengembalikan dia. Usia berapa tahun, Kak? Siapa? Usia berapa tahun setelah dia dibangkitkan mati kembali? Kita nggak tahu itu berapa. Kita nggak tahu persis berapa tahun. Tapi dia mati lagi. Pasti dimatikan kembali, meninggalkan kembali ya? Ya, dia meninggal kembali. Oke. Itu aja. Terima kasih ya, Kak. Tuhan berkati ya. Ya.